Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gotri Channel, dari yang nggak tahu menjadi tahu. Oh begitu. Oke guys, sekarang malam hari ini saya bersama dengan sahabat saya yang bernama Dennis Ahmad guys. Nah, Dennis Ahmad ini, sohib saya ini, sahabat saya ini orang yang sangat jenius gitu di dalam, menurut saya, menurut pandangan saya, orang yang sangat jenius karena dia adalah teman perjuangan ya, teman seperjuangan waktu di zaman kuliah. Jadi ketika saya kesusahan dalam materi kuliah, nah nih solusinya nih. Kalau udah mentok pasti ngubungin ini orang. Ya, jadi guys, malam hari ini saya akan membahas tentang fenomena Ain ini, ya, yang sekarang ini banyak dibahas juga dan banyak dialami sama beberapa orang, khususnya kaum wanita, tapi laki-laki pun juga bisa kena guys. Salah satunya adalah teman saya ini guys, Mas Dennis atau Bos Dennis. Jadi teman saya ini awal mulanya bisa kenain itu ya, pertama dari faktor dia kerja gitu, dan dia kerja di instansi, ketemu banyak orang dan lain-lain. Ya mungkin ada orang yang kurang suka sama dia, akhirnya dia terkena Ain. Karena Ain ini adalah penyakit yang berasal dari pandangan mata guys. Dan ketika kita kena Ain, kita merasakan tanda-tandanya tuh guys. Di antaranya tanda-tandanya kepala sering pusing, terus hati nggak tenang, was-was segala macem, ketakutan, kadang seneng, kadang sedih, itu naik turun, sama seperti orang yang mengalami gangguan jin. Tapi Ain ini sifatnya itu universal, jadi bukan ke individu seperti seperti sihir itu jadi individu, antara satu individu ke individu yang lain. Tapi Ain ini enggak guys. Dan penyebab utamanya berasal dari hati. Kalau hati kita kotor, hati kita kurang bagus, jadi itu bisa ketika kita memandang seseorang dan kita ada rasa nggak suka atau benci, hasut ke dia, itu pasti setan akan menyuntikkan racun ke dia gitu. Dan kata Nabi Muhammad SAW, Ain itu Ainul Haq, Ain itu benar-benar nyata, Ain itu nyata. Ya, jadi Dennis ini mengalami itu guys ternyata. Dan awal mulanya saya bisa tahu kalau Dennis ini terkena Ain yang pertama melalui mimpi. Wah, ini sungguh kocak, mimpinya ini kocak banget. Tiba-tiba ketika lagi tidur di waktu duha, saya mimpiin dia guys. Dia lagi bawa mobil, tiba-tiba mobilnya itu konslet dari aliran mesinnya itu dari ke depan ya, ke ini depannya meledak dar gitu. Dan itu kejadiannya di jalan tol. Langsung saya buru-buru ngubungin Dennis ini guys, teman saya ini. Saya hubungin, Den, gimana keadaan, aman kan, begini segala macam. Itu pas baru bangun tidur dari mimpi. Saya tanya dia, apa waktu itu antum gimana keadaannya waktu itu? Ya, jadi pas banget nih, aneh lagi nyetir mobil dan kondisinya itu kan lagi hujan deras. Dan itu kejadiannya sebelum masuk tol. Oh, sebelum masuk tol. Jadi pas sebelum masuk tol itu ternyata banjir tuh. Oh, banjir. Dan banjir, kebetulan pas lagi banjir macet juga. Nah, lagi apesnya juga, pas lagi nerabas banjir, nggak taunya kebagiannya pas berhentinya tuh di kebagian yang dalam banjirnya. Akhirnya mati. Dari situ mesin masih nyala. Cuma dari kelistrikannya itu tuh udah mulai ngaco. Jadi kayak pas lagi kena kebanjiran, pertama air udah masuk nih ke dalam area kaki. Area kaki air masuk, udah banjir nih di kaki nih. Terus juga lampu-lampu di spidol sama lampu-lampu di mobil tuh agak itu aneh, redup-redup nyala. Jadi kayak mau konslet gitu. Dan di klakson pun juga ngetes, udah suaranya tuh udah suara-suara aneh. Udah nggak jelas gitu. Nggak jelas suara bunyinya. Ya. Terus coba aja deh sambil kan lagi berhenti tuh masih tuh. Lama-lama mobil depan maju, coba diterabasin lagi, majuin. Alhamdulillah masih kuat tuh, masih bisa selamat, masih bisa jalan mobilnya, nggak kena konslet. Pas banget dari kejadian itu, pas lagi di jalan
Mangotri WA kaitan sama yang mimpi tadi. Itu kebetulan sebelumnya aneh ngerasa itu ngalamin itu. Jadi dari mimpi itu berkaitan guys ke Dennis ini gitu. Mungkin karena kita gorib deket gitu, deket sama dia dalam persahabatan ya, kita mungkin ada kontak lah gitu. Dan ternyata setelah kejadian itu akhirnya dia curhat ke saya gitu mengenai kondisi yang dia alamin sampai dia berobat ke dokter gitu. Kata dokter cuma bilang apa waktu itu? Iya, bisa pas begitu untuk kejadiannya. Untuk masalah yang dialami itu biasanya sering sakit kepala sama ini, badan suka sakit, sama kadang suka ngerasa tiba-tiba gelisah aja, padahal biasa aja gitu, nggak ngalamin apa-apa, atau sering tiba-tiba ngerasa gelisah. Dan waktu pas ente berobat ke dokter, itu dokter cuma bilang apa? Dokter cuma bilang ya udah kayak demam biasa aja. Demam biasa ya, jadi nggak ada faktor-faktor lain gitu. Lain, tapi berulang terus. Sekarang udah berobat, mendingannya cuma beberapa hari kambuh terus. Kambuh lagi. Gitu. Emang awal mulanya gejala yang ente alamin gimana? Gejalanya lebih ke sering sakit kepala ya. Sakit kepala, suka nyut-nyutan, badan juga sering nyeri, sering sakit. Terus kalau untuk rasa khawatir gitu, rasa takut gitu, ada nggak? Kadang suka gelisah, tiba-tiba suka gelisah sendiri aja, padahal nggak ngalamin apa-apa. Jadi dan dari ente kerja juga ya mungkin ya udah gimana gitu, berasa nggak enak kali ya atau gimana gitu. Dan setelah curhatannya Dennis ini akhirnya saya coba untuk ngeruqyah guys. Dan ternyata setelah di ruqyah itu makin nggak jelas kondisi badannya Dennis ini guys. Akhirnya saya bilang ke Dennis gitu, Den, kayaknya ente nih kena ain gitu. Kena ain karena dari raut mukanya aja waktu pas kejadian itu lain mukanya, agak lain memang ya Pak Dennis yang satu ini agak lain gitu. Jadi pas itu dan ketika diajak komunikasi pun kayak orang kurang fokus gitu. Betul. Mungkin karena masalah di kerjaan atau masalah internal atau masalah apa nggak tahu lah. Tapi yang jelas ketika kita komunikasi itu agak lain memang, nggak seperti biasanya gitu kayak kita komunikasi. Akhirnya ya udah tuh kita coba metode ruqyah yang agak lebih berat gitu. Kita pakai air hujan dan daun bidara, saya racik, terus saya bacain ayat ruqyah dan lain-lain. Saya bacain sholawat juga. Akhirnya saya bilang, nih coba mandi pakai air ini gitu, sambil niatin minta sama Allah untuk ngilangin air ini. Nah, setelah itu gimana rasanya ketika ente mandi nih pakai air itu gimana? Ya alhamdulillah sih nggak begitu. Pertama sih dari kelar itu nggak begitu nggak begitu signifikan perubahannya, tapi bertahap. Kayak makin lama sakitnya berkurang. Tadinya sering-sering, udah berkurang lah, nggak begitu. Frekuensinya nggak begitu sesering sebelumnya. Nggak begitu gelisah, sering tenang. Bahkan tidur pun juga sering nyenyak tuh waktu itu. Nah, sebelum kena air itu, air ruqyah gimana? Tidur? Sebelum kena itu juga tidurnya suka bangun tidur ngerasa lelah banget. Bangun tidur lelah ya? Nggak, sama ini juga kadang tuh ya kalau orang kena ini tuh tidurnya cuma sebentar gitu. Sebentar tidur bangun gitu. Tuh. Tidur lagi, bangun lagi. Jadi bangun terus. Biasanya jam 2 aku bangun, tidur lagi, nggak tahu jam 4 jadi tiba-tiba kayak lagunya Mbak Surip ya. Bangun, tidur lagi kayak gitu guys. Jadi ini intermezzo aja. Oke, nah setelah di ruqyah gimana rasanya dan ada hal yang baru nggak? Iya, dia perubahannya itu pelan-pelan, nggak begitu signifikan ya setelah itu. Jadi perlahan-lahan udah jadi kayak tidurnya tenang, nyenyak. Terus juga sakitnya juga nggak begitu, frekuensinya nggak lebih sering. Nggak terlalu inilah ya, nggak sering terus juga udah nggak tiba-tiba ngerasa gelisah, udah mulai fit lah ya badan. Udah mulai fit badannya. Dan masalah karir gimana setelah itu? Alhamdulillah tuh setelah itu juga pas kejadian langsung diangkat tuh karirnya juga. Jadi awal mulai gimana? Awal mulai di mana nih? Kan antum cerita mana cerita mana nih? Awal mula kan antum kerja di instansi ya, mungkin kerjanya banyak
nyita waktu, porsir tenaga, benar gak kayak gitu. Betul. Dan mungkin lingkungannya juga kurang mendukung ya untuk passion antum gitu. Betul. Nah setelah itu kayak gimana? Apakah antum resign? Apakah antum gimana? Ya alhamdulillah setelah proses itu ya, untuk setelah ruqyah alhamdulillah tiba-tiba rezeki ada aja datang, kayak tiba-tiba dapat penawaran di tempat kerja yang lebih bagus. Ada ini ya lah, ada kesempatan tuh tiba-tiba. Terus rezeki yang lain juga tiba-tiba ada aja, atau dapat proyekan. Oh gitu, masya Allah. Alhamdulillah. Ajib. Tapi sekarang udah nggak kambuh-kambuh lagi kan? Sekarang udah enggak. Udah enggak ya. Dan pikiran udah tenang lah ya. Udah tenang. Nah guys, asal kalian tahu guys, ini tuh selain membuat pikiran kita nggak fokus, terus syaraf-syaraf kita gimana ya, kayak nggak lancar lah ibaratnya itu, kayak dia bekerjanya nggak nentu gitu, kadang on banget, kadang down banget. Jadi kayak gitu Ain ini yang memang dialami beberapa juga pasien saya, dan salah satunya sahabat saya sendiri nih, Pak Denis ini gitu. Jadi dia mengalami hal itu karena kita terus komunikasi gitu, dan akhirnya ketika saya tahu dia kena Ain, dan akhirnya buru-buru ambil tindakan, kita kita ngobatin dengan metode ruqyah syar'i itu. Dan alhasil alhamdulillah sekarang sehat walafiat nih gitu. Jadi ini sekedar testimoni aja guys, bahwa jangan pernah berputus asa karena segala sesuatu gitu, mau penyakit yang medis, non medis, itu pasti ada obatnya ya. Jadi itu aja guys. Dan mengenai Ain ini, kenapa perempuan lebih banyak terkena Ain? Yang pertama ya, perempuan ini kebanyakan dilihat oleh laki-laki ya, laki-laki yang memang mungkin dari penampilan perempuan tersebut gitu kan, mungkin sangat menarik sekali gitu untuk laki-laki ini gitu, dan kita sebagai laki-laki harusnya menundukkan pandangan kita gitu. Dan ketika kita kagum tuh juga bisa kena Ain, Den. Misalnya aneh kagum sama ente, masya Allah nih Denis ganteng banget, pinter banget gitu, tapi kadang yang bisa kena Ain tuh kita nggak melibatkan Allah di dalamnya, Den. Jadi kayak aneh muji ente misalnya gitu, gila Denis pinter banget, wah akhirnya jadi doa tuh. Selain jadi doa, pandangan mata kita kan karena kita kagum dengan kepintaran dia, akhirnya setan membelokkan itu, terkenalah Ain ente, disuntikin tuh racun sama setan. Akhirnya jadi orang yang dipandang mengalami sakit. Nah gitu. Kalau untuk sakitnya ya di medis nggak akan kedetek, tapi itu akan kena di psikisnya dia gitu. Dan kalau kalian tahu guys, dia di sini kenapa saya bilang dia pintar ya, masya Allah banget, karena dia pemilik ya, owner dari Protek. Nah kalau kalian misalnya pengen punya website, terus punya program perusahaan, program bisnis, program usaha dan lain-lain gitu, konten-kontennya segala macam, ini bisa menghubungi Sohib saya nih guys, betul banget, Mas Denis ini gitu. Dan kita promosi dulu nih ya di sini. Nah kalau misalnya teman-teman dari GoTree Channel mau bikin usaha gitu, gimana caranya nih? Misalnya mau bikin website atau apa gitu. Biasanya kan kita kalau punya usaha nih, sambil kita sekarang kan kita zamannya itu udah serba digital. Udah nggak zamannya lah kita bagi-bagi brosur secara fisik. Misal kita ngasih ke ente ngasih brosur nih, ini ada jualan ini, ada jualan ini. Kan yang tahu cuman ente doang. Kalau misalnya mau ke tempat lain, kita ke muter-muter dulu bagi brosur, itu kan udah kuno banget ya. Solusinya kita promosi digital, online melalui website. Di website itulah kita perkenalkan produk atau jasa kita. Nah dari kita ini kita menyediakan layanan jasa pembuatan website untuk bisnis Anda. Jadi situ kita bisa jadiin media promosi untuk mempromosikan bisnis kita. Selain website juga kita bisa menyediakan sistem sama sistemnya aplikasi apa aja tuh? Macam-macam GoTree. Jadi kayak misalnya mau ada sistem penjualan nih, nyambung nanti ke data stok produk, itu bisa. Atau ke warehouse, sistem-sistem pembelian juga bisa semua GoTree. Bisa semua ya. Nah guys, jadi emang benar-benar jenius ya Denis ini.
Dan wajar mungkin orang-orang kagum dengan Dennis ini biasa karena kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ya salam. Dan kalau kalian misalnya bingung ya mau cari peluang usaha, bisnis, kalian punya bisnis tapi nggak punya websitenya, atau kalian punya lembaga pendidikan nggak punya websitenya, gampang, langsung aja buka di websitenya. Masih aktif nggak sih websitenya? Masih aktif. Masih. Jadi nanti bisa nih di sini nih. protect.web.id. Ya. Di mana? protect.web.id. Oke, jadi kalau kalian pengen tahu, dan untuk harga gimana nih? Bisa. Apakah kalau misalnya nih teman-teman GoTree Channel dapat diskon nggak? Pastinya dong. Dapat diskon. Dan kalau kalian mau Sudah diskon teman-teman beli website, silakan. Oh gitu. Iya. Jadi kalau kalian mau diskon, mesen website, atau kalian mau bikin manajemen bisnis dan lain-lain, kalian tinggal gunain aja kode promonya nih. Kode promonya ini nih guys. Nah. Ya guys, jadi itu aja. Kira-kira nih, Ana mau nanya lagi ke ente. Boleh Bang Badri. Jadi gini, kalau misalnya lupa pertanyaannya, nanti kita cut itu. Nah, setelah itu gimana keadaan mobil ente yang kerendam itu gitu? Apakah setelah Ana komunikasiin itu ente kondisinya tuh benar-benar khawatir dengan apa yang Ana sampein lewat mimpi itu? Iya, sempat khawatir Bang Gotri, kayak pas banget nih ente mimpiin tentang Ane di mobil. Pas saat itu kan. Saat itu pun Ane juga sedang di mobil. Sedang berkendara juga sama nih, kayak Tani juga kan. Sama tol ya. Berarti di mana? Kejadiannya di mana? Kejadiannya itu di sebelum pintu tol Bekasi Barat, di bawah flyovernya. Itu kan yang biasanya kan sering banjir ya. Waktu pas hujan gede berarti ya? Pas hujan gede. Tadinya juga pas dilihat nggak begitu dalam sebenarnya, cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba pas itu dalam banjirnya. Nah yang kedua berkaitan sama ini kan, mobil meledak, konsleting ya, konsleting terus mobil meledak kalau di mimpi Bang Gotri. Nah kalau di saya sempat konsleting, alhamdulillah tapi nggak meledak, sempat konsleting aja. Ya. Karena kerendam, mobil kerendam, udah air masuk ke dalam kaki, biasanya kan perkabelan bawah kan kena juga tuh air tuh. Bahkan udah rata-rata juga tuh mobil tuh, kayak kelistrikan udah mulai aneh, udah mulai aneh-aneh untuk kelistrikannya, ngeri aja percikan api. Tapi ya, alhamdulillah aman. Iya, yang khawatir tuh jadi terjadi insiden Final Destination, ya Allah. Nggak kebayang gitu ya Allah ya Fat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua nih buat yang nonton juga dihindari dari penyakit ain, penyakit sihir, penyakit yang tidak berhubungan dengan medis ya berupa non medis itu kita Allah hindarin, kita jaga, kita dijaga sama Allah. Dan untuk kalian ya tips dari guru-guru saya, ini saya akan sharing ke kalian. Kalau kalian meminimalisir untuk tidak terkena ain, yang pertama jaga wudhu kita. Jadi waktu ke mana-mana kita masih punya wudhu tuh, atau kita wudhu dulu dan kita membaca doa ketika kita keluar rumah. Ya gitu, agar kita dihindari dari pandangan-pandangan yang jahat gitu ke kita, baik orang yang kagum ataupun orang yang dengki. Jadi Allah lindungin tuh dari situ. Ya guys, mungkin itu aja konten seputar ain ini bersama dengan orang yang terkena ain ini, sahabat saya sendiri gitu. Kita doain juga beliau, mudah-mudahan bisnisnya tambah gede, tambah banyak, customernya makin banyak lagi, makin luar biasa lagi. Dan sekarang udah lanjut ke S2 nih, jadi ninggalin saya di strata 1, dia udah mau S2, bentar lagi saya manggil dia Pak dosen. Nah, gitu. Jadi itu aja guys. Oke, kalau kalian pengen punya peluang bisnis yang bagus, mengembangkan bisnis kalian, ya udah cek aja di Protect. Oke guys, dan konten ini disponsori oleh Protect. Oke. Protect ada slogannya nggak nih? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Jadi itu aja di GoTree Channel, dari yang nggak tahu menjadi tahu. Begitu. Ya, dengan saya Muhammad Gotri. Dennis Ahmad, saudaranya Raffi Ahmad bukan? Oh, bukan. Kirain masih saudara. Jadi itu aja guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tinggalin komentar kalian. Ya, karena komentar terunik, saran-saran terunik akan saya kasih hadiah guys, oke? Nah, jadi itu aja.
Itu aja ya guys, jangan lupa subscribe, bantu channel saya sampai 1000 lebih. Ya Allah, mudah-mudahan gobol. Amin. Itu aja guys, tetap ikutin terus, sampai jumpa di konten berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut makan lagi tahunya. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel Godri dengan like, comment, dan subscribe.